Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, seperti bahasan yang sudah-sudah, kita akan membahas seputar masalah kehidupan yang simple-simple yang kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang makna kebetulan di dalam sebuah peristiwa. Ya, kebetulan atau yang disebut juga dengan sinkronisitas itu pasti teman-teman pernah mengalami ya, tapi tidak disadari gitu kan. Contohnya nih, seperti saya, waktu itu saya pengen sekali makan pizza. Entah kenapa saya pengen sekali makan pizza, ya kan. Nah, tiba-tiba teman saya tuh datang, dan apa yang terjadi? Dia bawa pizza seperti yang saya idam-idamkan, ya kan. Nah, itu satu contoh makanan ya. Nah, yang baru-baru ini terjadi adalah saya pengen tuh potong rambut ya. Menurut saya ini kok rambut saya sudah kepanjangan ya. Nah, tapi saya masih bimbang tuh, potong enggak gitu kan. Maksud saya tuh potong sedikit saja biar rambut saya yang kering ini bisa lebih rapi gitu ya. Jadi tumbuhnya tuh juga jadi sehat gitu ya. Nah, tidak sengaja saya buka FB saya dan di situ ada tulisan bahwa rambut itu sebagai mahkota juga sebagai antena ya. Jadi saya kira oh iya berarti ini petunjuk semesta, sebenarnya saya belum boleh dulu potong rambut. Jadi sebagai kode alam ya bagi saya. Nah, mungkin teman-teman juga banyak ya, ada contoh-contoh kebetulan di dalam hidup ya. Misal mau ujian nggak bawa pulpen ya kan, kebetulan teman sampingnya menawarkan ini saya ada pulpen, nah itu kebetulan juga gitu. Atau kebetulan yang lain lah di dalam hidup. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebetulan ini? Nah, menurut Carl Jung ya, kebetulan itu adalah suatu peristiwa yang menghubungkan pikiran, perasaan, dan memori yang berhubungan dengan keadaan tindakan kita pada saat ini gitu. Jadi berhubungan dengan pikiran, memori yang didukung oleh keadaan kita saat itu gitu loh, atau saat ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih maksud dari kebetulan itu? Kenapa Tuhan menciptakan kebetulan-kebetulan di dalam hidup kita? Nah, kebetulan itu sesungguhnya juga sebagai kode loh, kode alam ya. Kalau kita lebih peka dan kita mau belajar bahwa itu merupakan petunjuk Tuhan, ya kan. Kayak seperti tadi tuh, saya mau potong rambut tapi saya ragu. Ternyata setelah saya buka HP, ternyata saya lihat bahwa rambut itu ada selain sebagai mahkota juga sebagai antena, ya kan. Maksudnya antena tuh kalau kita terhubung dengan semesta itu kita lebih peka mendapatkan sinyal-sinyal dari semesta. Kita dapat bisa menangkap sinyal itu lebih cepat gitu ya. Nah, itu kan petunjuk ya. Nah, begitupun dengan kebetulan-kebetulan itu, walaupun hanya sekedar makanan gitu ya, mungkin pas vibrasi kita sinkron ya dengan orang yang akan berkunjung ke rumah kita atau teman kita itu tadi, dan pas dia bawa makanan yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada sinkronitas dengan vibrasi dengan lingkungan kita gitu. Juga merupakan petunjuk dari Tuhan gitu atau semesta ya. Nah, petunjuk-petunjuk ini jangan kita abaikan. Justru kita harus peka dan kita harus belajar sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan kasih lihat gitu loh melalui petunjuk-petunjuk ini gitu. Dan kebetulan-kebetulan itu sebenarnya menjadi petunjuk juga jalan mana yang harus kita pilih gitu kan. Contohnya nih, jalan mana yang harus kita pilih nih. Misalnya, kok saya bimbang ya, saya mau ke daerah, misalnya saya mau ke daerah
ke timur atau ke daerah barat ya, gitu kan. Terus di dalam kebimbangan itu ternyata tidak sengaja secara kebetulan ada angkutan umum yang arahnya tujuannya ke daerah timur. Oh, ternyata Tuhan memberi petunjuk saya supaya saya ke daerah timur, gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sebagai kode alam juga. Sebenarnya di daerah timur tuh kenapa ya saya harus ke daerah timur gitu. Nah, itu harus kita gali. Nah, kita harus lebih banyak belajar, kita gali. Petunjuk itu sebenarnya mau untuk apa dan mau mengarahkan kita kemana. Nah, segitu dulu ya teman-teman, sharing kecil dari saya, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di bawah komen ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasi. Jadi bila ada video saya yang terbaru, teman-teman tidak kehilangan momen ya untuk melihat video saya yang terbaru. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bahagia, selalu bersyukur, dan selalu sayang terhadap sesama, manusia maupun alam sekitar kita. Rahayu.